Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara berwudu. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fi darini amin. Wal yaktasil, dan hendaklah meringkas. Siapa al-mutawaddi? Ai al-mutawaddiu maksudnya orang yang berwudu hatman secara wajib. Ai wujuban maksudnya adalah secara wajib, ala ghaslin atas basuhan, au mashin atau usapan, wajibin yang wajib, apa basuhan dan usapan. Fala yajuzu, maka tidak boleh taslisun, apa mentiga kalikan. Wala itsyanu sa'iris sunan, dan tidak boleh juga apa melakukan semua sunah-sunah. Lidiqi waktin, karena sempitnya waktu, an idrakis salati, dari mendapati salat, kulliha ya semuanya salat, fihi di dalam waktu. Jadi ada keadaan-keadaan orang itu harus meringkas. Orang yang berwudu itu harus meringkas secara wajib, hukumnya wajib, atas basuhan dan usapan yang wajib-wajib saja. Dia tidak boleh mentiga kalikan. Dia tidak boleh melakukan yang sunnah-sunnah seluruhnya. Nah, karena apa? Karena sempitnya waktu. Dari mendapati sholat, semua sholat. Misalkan ada orang bangun tidur jam 3:05, jam 3 itu udah masuk waktu asar. Artinya kalau dia kamar mandi dulu lama atau berwudu lama, melakukan sunnah-sunnah secara sempurna, sholat sudah mau habis karena 5 menit lagi. Maka pada saat itulah, keadaan itulah dia harus meringkas, dia membasuh yang wajib-wajib saja, haram melakukan kesunahan-kesunahan. Kama sebagaimana perkara soroha yang menjelaskan, bihi dengannya ma al-Bagawi, siapa Imam Bagawi, Wagairuhu dan selainnya Bagawi. Wa tabi'ahu, dan mengikuti padanya Imam Bagawi mutaakhiruna, ulama-ulama mutaakhir. Jadi pendapat ini yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Bagawi dan selainnya Bagawi, dan diikuti ulama-ulama mutaakhirun. Lakin tetapi afta, berfatwa siapa Imam Bagawi fi fawatis salati, di dalam luputnya salat, di dalam tertinggalnya salat atau terlewatnya salat. Lau akmala, seandainya menyempurnakan siapa siman sunanaha, akan sunnah-sunnahnya sholat. Dengan apa contohnya? Bi ayat tiyaha, dengan melakukan siapa orang ha pada sunnah-sunnah sholat, walam yudrik. Walau lam yudrik, sekalipun tidak mendapati siapa siman rokaatan, akan satu rokaat. Jadi Imam Bagawi juga berfatwa bahwasanya di dalam luputnya atau tertinggalnya sholat, seandainya orang itu menyempurnakan sunnah-sunnah dan melakukan sunnah-sunnah dan tidak mendapati satu rakaat, nah maka hal tersebut tidak mengapa, artinya tidak haram. Wa qad yufraqu, kadang-kadang dibedakan apa dua masalah, berwudu dan sholat. Nah, bi annahu, bi annahu, dengan sungguhnya orang sama di sana, istagola, yang menyibukkan siapa siman bil maksudi, dengan yang dimaksud artinya sholat. Nah, fakana, maka ada apa menyibukkan dengan sunnah-sunnah, kama sebagaimana perkara lau, jika lau madda, memanjangkan siapa orang fil qiraah, di dalam bacaan. Jadi berbeda, kadang-kadang dibedakan dua masalah berwudu dan sholat. Seandainya orang tertinggal atau terlewat sholat, dia menyempurnakan sunnah-sunnahnya, dengan sebab menyempurnakan sunnah-sunnahnya dan melakukan bacaan yang panjang, ini tidak mengapa. Misalkan seorang sholat johor, sholat johor 10 menit lagi, terus dia sholat, artinya kan 10 menit lagi udah masuk waktu asar. Dia pas takbir memanjangkan bacaannya sehingga baru dapat satu rakaat, sholat asar sudah dikumandangkan. Nah, ini tidak mengapa, tidak haram maksudnya. Kemudian alasan kedua yang kita harus membasuh yang wajib-wajib saja, au qillati ma'in, atau sedikitnya air. Bihaisu, dengan sekiranya layak fi, tidak cukup apa air, ilal fardo, kecuali yang fardu-fardu saja. Jadi kalau airnya sedikit kecuali untuk yang fardu saja, maka haram kita melakukan sunnah-sunnah. Kemudian walau kana, jika ada ma'ahu, bersamanya orang, ma'un, apa air, layak fihi, yang tidak mencukupi apa air pada man, litatimati tuhri, untuk menyempurnakan sesucinya. Begitu juga kalau seandainya bersama orang itu ada air lihat,
airnya tapi tidak mencukupi pada orang itu untuk menyempurnakan sesucinya, maka juga haram dia melakukan sunnah-sunnah. Artinya harus melakukan yang wajib-wajib saja. Insalasa, jika mentigakan awata atau melakukan as-sunana akan sunnah-sunnah. Nah, jadi kalau enggak cukup untuk enggak mencukupi pada sesucinya, pada mentiga kalikan atau melakukan sunnah-sunnah, ya harus melakukan yang fardu-fardu saja. Kemudian au ihtaja atau butuh ilal fadil, kepada yang butuh kepada sesuatu yang lebih, liat syimuh taromin, karena sesuatu binatang yang. Jadi alasan kedua, atau ada orang butuh kepada sesuatu yang lebih, liat syimuh taromin maksudnya adalah yang lebih untuk memerlukan air itu. Liat syimuh taromin karena ada hewan yang dimuliakan yang kehausan, maka juga haram dia melakukan yang berboros dengan air atau melakukan kesunahan-kesunahan. Dia harus melakukan yang wajib-wajib saja. Kemudian haruma, maka haram istimaluhu, menggunakannya air, fisyai'in, di dalam suatu minas sunani, dari sunah-sunah. Nah ini dia. Nah jadi perlu diketahui ya. Jadi haruma ini ya jawab syarat dari kata falau ini. Jadi lau ini syaratnya, jawab syaratnya adalah haruma. Jikalau ada bersama orang tersebut air yang tidak mencukupi untuk menyempurnakan sesucinya, ketika orang itu mentigakan atau melakukan semua kesunahan-sunahan, atau ada yang butuh, atau orang butuh kepada yang sesuatu yang lebih butuh dari air itu, karena apa? Kayak hewannya kehausan. Hewan yang dimuliakan itu kehausan, maka haram menggunakan air tersebut di dalam sesuatu dari sunnah-sunnah. Artinya haram kita menyempurnakan sunnah-sunnah atau mentigakan. Wakadha, dan seperti itu juga yuqalu, dikatakan fil ghusli, di dalam mandi. Begitu juga di dalam mandi, sama seperti keterangan bab berudu. Nah, artinya kalau waktunya mau habis atau sedikitnya air, maka hendaklah yang perkara yang wajib saja. Assalamualaikum. Aroma, oke. Yang gede yang kecil?